Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang kerancuan berpikir atau yang sering disebut logical fallacy. Tanpa kita sadari, kerancuan berpikir sering muncul dalam percakapan sehari-hari, seperti di media sosial, bahkan dalam pengambilan keputusan penting. Argumen terdengar meyakinkan, padahal secara logika sebenarnya keliru. Apa itu kerancuan berpikir? Kerancuan berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan kesimpulan yang diambil menjadi tidak tepat. Masalahnya, kerancuan berpikir ini sering terasa masuk akal, sehingga banyak orang langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Dengan kata lain, bukan karena seseorang yakin atau banyak yang setuju, maka argumennya otomatis benar. Kerancuan berpikir tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang memicunya. Pertama, ada emosi yang terlalu dominan. Saat seseorang sedang marah, takut, atau terlalu antusias, emosi seringkali mengalahkan logika. Akibatnya, seseorang lebih mudah menerima atau menyampaikan argumen tanpa berpikir panjang, asalkan sesuai dengan perasaannya. Kedua, kurangnya informasi. Ketika informasi yang dimiliki terbatas, seseorang cenderung menarik kesimpulan secara cepat. Padahal tanpa data yang cukup, kesimpulan tersebut bisa menyesatkan. Ketiga, pengaruh lingkungan atau mayoritas. Banyak orang mengikuti pendapat orang lain karena takut dianggap berbeda. Ketika sebuah opini sudah dianggap normal oleh lingkungan, seseorang sering menerima tanpa mengecek kebenarannya. Keempat, kebiasaan tidak berpikir kritis. Jika seseorang terbiasa menerima informasi mentah-mentah, lama-kelamaan kerancuan berpikir akan dianggap wajar dan tidak disadari sebagai kesalahan logika. Selanjutnya, ada contoh-contoh kerancuan berpikir. Yang pertama, ada ad hominem. Kerancuan ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Contohnya, pendapatnya tidak perlu didengar, dia kan masih muda dan belum berpengalaman. Padahal, usia atau latar belakang seseorang tidak otomatis membuat argumennya salah. Kedua, generalisasi berlebihan. Ini terjadi saat menarik kesimpulan umum dari kasus yang sangat terbatas. Misalnya, saya pernah ditipu satu orang dari daerah itu. Berarti semua orang dari sana tidak bisa dipercaya. Kesimpulan seperti ini jelas tidak adil dan tidak logis. Ketiga, appeal to majority. Kerancuan ini menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contoh, semua orang di media sosial bilang ini benar, jadi pasti benar. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pendukung. Keempat, false cause. Kerancuan ini menganggap dua peristiwa yang terjadi berurutan sebagai hubungan sebab akibat. Contohnya, sejak pakai gelang ini nilai saya naik, berarti gelang ini membawa keberuntungan. Padahal bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Dampak kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir bisa berdampak cukup serius, seperti penyebaran hoax. Argumen yang keliru namun meyakinkan sering dipercaya dan disebarkan, terutama di media sosial. Selain itu, kerancuan berpikir bisa memicu konflik sosial. Ketika orang lebih fokus menyerang pribadi atau merasa paling benar, diskusi sehat berubah menjadi pertengkaran. Kerancuan berpikir juga menghambat pengambilan keputusan yang rasional. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada data dan pertimbangan logis justru dibuat berdasarkan asumsi atau emosi. Dampak lainnya adalah tertutup terhadap sudut pandang orang lain. Seseorang yang terbiasa dengan pola pikir rancu cenderung sulit menerima kritik atau pendapat berbeda karena merasa argumennya sudah paling benar. Cara menghindari kerancuan berpikir agar tidak terjebak dalam kerancuan berpikir, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan berpikir kritis dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Memberikan waktu untuk berpikir membantu kita melihat masalah dari berbagai sisi. Yang kedua, pisahkan fakta dan opini.
Fakta bersifat objektif dan bisa dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat pribadi. Mencampur keduanya sering menjadi sumber kerancuan berpikir. Ketiga, cek sumber informasi. Informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas beresiko mengandung kesalahan logika atau manipulasi. Keempat, fokus pada argumen bukan pada pribadi. Dengan menilai isi argumen, diskusi menjadi lebih sehat dan objektif. Terakhir, berani mempertanyakan sesuatu meskipun itu berasal dari mayoritas. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang setuju, tetapi oleh kekuatan alasan dan bukti yang mendukung. Sebagai penutup, memahami kerancuan berpikir sangat penting agar kita tidak mudah terjebak pada argumen yang keliru. Dengan berpikir lebih kritis dan logis, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyikapi informasi dan perbedaan pendapat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dah ya, aku mau main game dulu. Bye bye.